Bayangin ada dua orang. Yang pertama sebut aja si paling AI 1, umur 26 tahun, developer di Jakarta yang kerja sendirian. 3 bulan yang lalu dia nge-launching software berbayar buatannya sendiri. Dari ide, produknya, sampai punya 200 pelanggan yang bayar setiap bulan. Dan dia bikin ini semuanya solo. Dia nggak punya partner, dia cuma punya beberapa tools AI yang kebuka 18 jam sehari. Dan waktu ditanya gimana rasanya, dia ngejawab kalau dia ngerasa lebih produktif kayak tim yang isinya 5 orang dalam 2 tahun yang lalu. Yang kedua, kita sebut aja si paling AI 2, umur 24 tahun, content writer, fresh graduate. Desember 2024 kemarin, pas ChatGPT sempat mati ya selama 4 jam gara-gara servernya down, dia ngepost di Twitter, "Gue jadi nggak bisa kerja tanpa ChatGPT, otak gue langsung ngeblank." Padahal di saat yang sama, 3 tahun yang lalu dia itu nulis skripsi 80 halaman sendirian. Dan sekarang, nulis caption Instagram aja, dia minta AI bikin dulu, baru dia poles dikit dan dia posting. Jadi baratnya, dia nggak bisa tuh bikin caption Instagram yang sederhana tanpa bantuan AI. Dua orang, tools yang sama persis, tapi dua arah yang berbeda. Dan lo mungkin lagi ada di tengah-tengah sekarang. Lo lagi bingung ya, lo lebih mirip yang pertama atau yang kedua. Yang lagi mikirin misalnya ya, mau ngasih kado apa ke gebetan dan langsung otomatis tanya ChatGPT. Atau yang mau reply chat di grup kerjaan, tapi minta AI rapiin dulu, biar kedengeran lebih profesional. Fenomena ini pun akhirnya melahirkan pertanyaan di kepala gue ya, akhir-akhir ini. Kenapa sih tools AI yang sama persis bisa bikin satu orang jadi superhuman, itu sekaligus bikin orang lain jadi malah ketergantungan, bahkan sampai kagak bisa kerja tanpa AI. Dan yang lebih penting lagi, buat lo pribadi, gimana lo tahu lo lagi ada di sisi yang mana sekarang? Yang jadi superhuman karena AI, atau yang malah jadi ketergantungan dan gak bisa kerja tanpa AI? So, welcome to Kelas Kehidupan by 1%. Hari ini kita bakal bahas tentang AI psychosis. Enjoy! Tahun 370 sebelum Masehi, Socrates lagi ngobrol sama muridnya di Athena soal teknologi baru yang lagi trending di zamannya, yaitu adalah tulisan. Dan Socrates, salah satu filsuf paling berpengaruh sepanjang sejarah, dia marah soal ini. Dia marah ya, karena muncul teknologi tulisan itu. Omongannya kurang lebih kayak gini ya kalau gue parafrase. Tulisan itu akan bikin manusia lupa, karena mereka gak bakal melatih ingatan mereka lagi. Mereka akan tahu banyak hal, tapi gak benar-benar ngerti apa isinya. 2400 tahun kemudian, kita tahu jawabannya ya, dan ternyata dia benar. Manusia emang tahu banyak hal tapi gak ingat banyak hal. Tapi ya dia juga gak benar 100% ya. Manusia justru jadi lebih maju dengan tulisan. Tapi ya kemampuan kita menghafal panjang-panjang tanpa catatan itu memang turun ya. Jadi gak bisa benar-benar kita menghafal satu buku gitu ya kalau kita gak bikin catatannya. Flash forward ke tahun 1974, kalkulator elektronik pertama masuk sekolah-sekolah Amerika. Koran-koran pada bikin headline panik. Orang tua demo, artikel di majalah juga ngebahas generasi yang bakal gak bisa ngitung lagi gara-gara ada kalkulator. Flash forward ke 2008, Nicholas Carr, salah seorang jurnalis teknologi, nulis esai di Atlantic yang judulnya Is Google Making Us Stupid? 2 tahun kemudian, dia kembangin jadi buku, debat yang sama persis, cuma toolnya ya beda-beda aja. Polanya selalu jelas ya, kalau kita perhatiin. Setiap kali ada teknologi baru yang bantu orang berpikir, selalu muncul dua kubu. Ada kubu yang takut, dan juga ada kubu yang embrace teknologinya. Dan dua-duanya selalu benar sebagian. Yang beda di era AI sekarang, jarak antara dua kubu itu tuh lagi melebar dengan kecepatan yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Dan di sini gue bakal coba bahas ya, dampak dari AI di kedua sisi baik dan juga sisi buruk. Kita coba bahas dari sisi baiknya dulu ya, dari sisi produktivitas. Di tahun 2023, ada dua peneliti dari MIT yang bikin eksperimen ketat yang diterbitkan di jurnal ilmiah bergensi Science. 453 profesional dikasih tugas nulis, separuh dibantu ChatGPT dan separuhnya enggak. Yang hasilnya, yang pakai AI itu selesai 40% lebih cepat dan kualitas tulisannya 18% lebih bagus. Tapi yang paling menarik, kesenjangannya antara yang biasanya perform tinggi sama yang biasanya perform rendah justru menyempit. AI itu mengangkat yang di bawah. Jadi orang-orang yang mungkin tulisannya biasa aja, bahkan sekarang bisa jadi lebih bagus karena ada AI. GitHub juga sempat nge-publish ya studi soal tools coding mereka. Para developer ngerjain tugas coding standar 55% lebih cepat. Dan sekarang di 2026, kita masuk ke era yang orang-orang sebut sebagai vibe coding. Cara coding baru di mana lo tinggal nulis aja ya apa yang lo mau dalam bahasa sehari-hari, dan AI bakal nerjemahin itu
itu jadi kode yang bisa jalan. Orang yang kerja sendiri bisa bikin dan jual software dalam hitungan minggu. Si paling ES1 ya, yang tadi gue ceritain di prolog, itu tuh sebenarnya bukan karakter fiksi ya teman-teman. Itu banyak kalau lo perhatiin di Twitter, di sosmed, banyak orang yang akhirnya bisa bikin bisnis karena tools AI itu sekarang semakin canggih. Nah sekarang kita bakal bahas dari sisi negatifnya ya, sisi yang lain. Di Juni 2025, ada juga ya seorang peneliti di MIT Media Lab yang menerbitkan penelitian judulnya Your Brain on ChatGPT. Kali ini bukan soal produktivitas. Dia ngukur langsung apa yang terjadi di dalam otak orang yang pakai AI, pakai sensor yang nangkap aktivitas listrik otak secara real time. Partisipan disuruh nulis esai dalam 3 kondisi. Yang salah satu itu pakai ChatGPT, yang satu grup lagi pakai Google biasa, dan yang satu tanpa bantuan apa-apa. Hasilnya, grup yang pakai ChatGPT itu punya aktivitas otak yang jauh lebih rendah dibanding 2 grup lainnya. Otak mereka tuh literally less engaged, bekerja lebih sedikit, dan juga ya basically karena hasilnya juga udah langsung keluar dari AI kan. Dan yang lebih mengkhawatirkan, efeknya itu bertahan. Pas grup ChatGPT dites ulang tanpa ChatGPT, otak mereka itu masih kurang aktif dibandingkan grup dari awal yang nggak pernah pakai. Peneliti tadi menyebut fenomena ini sebagai cognitive debt, utang kognitif. Karena semakin sering lo menyerahkan kerjaan berpikir ke AI, maka semakin dalam utang di otak lo. Microsoft juga pernah ngerilis temuan serupa dari sebuah konferensi riset teknologi di 2025. Mereka ngesurvei 319 pekerja yang kerjaannya butuh banyak mikir dan analisis. Kesimpulannya, semakin lo percaya AI, semakin lo males ngecek ulang apakah jawabannya benar. Jadi lo langsung pakai aja tanpa lo verifikasi lagi. Di permukaan, 2 set data ini tuh sebenarnya kelihatan kontradiktif. AI bisa bikin 40% lebih produktif, tapi juga ada ya AI yang bisa bikin otak manusia itu jadi kurang aktif dan makin ketergantungan. Tapi kalau lo coba memahami ya 2 perspektif ini secara bersamaan dan kita coba sintesiskan, ceritanya itu konsisten. AI adalah amplifier. Kalau lo udah punya kebiasaan berpikir yang kuat, kebiasaan untuk ngecek, kebiasaan mikirin masalah dulu sebelum nyari solusi, maka AI bakal memperkuat itu semua, bahkan sampai berpuluh-puluh kali lipat. Kalau lo belum punya kebiasaan itu, AI juga bakal memperkuat ketidakhadirannya berkali-kali lipat. Ada juga profesor dari Wharton yang nulis buku Co-Intelligence ya di 2024 yang ngerangkum ini dengan sangat tepat. AI is a general purpose technology that works as a co-intelligence. The quality of what comes out depends enormously on what you bring in. Kalau gue terjemahin sedikit ya, kualitas yang keluar dari AI itu tergantung banget dari kualitas yang lo bawa masuk. Jadi ibaratnya kalau prompt yang lo kasih itu jelek, maka hasilnya jelek. Kalau prompt yang lo kasih bagus, maka hasilnya bagus. Di sisi yang positif, kita dapat si paling AI1 ya, yang bisa bikin produk dalam seminggu. Di sisi negatifnya, ada sesuatu yang jauh lebih berat daripada sekedar mikir. Apa itu? Kita bakal coba bahas di section selanjutnya. Di tahun 2011, Betsy Sparrow, psikolog dari Columbia University, publish penelitian yang sekarang dikenal sebagai Google Effect. Temuannya simpel tapi bikin merinding. Kalau lo tahu lo bisa Google sesuatu nanti, otak lo nggak berusaha nyimpen isi informasinya. Otak cuma nyimpen di mana harus mencarinya. 14 tahun lalu, sebelum ChatGPT, sebelum Cloud, Gemini, Copilot ada gitu ya sekarang, kebiasaan ngandelin teknologi buat nyimpen informasi itu udah lama tertanam di otak kita. Yang AI lakuin sekarang cuma nge-amplify kebiasaan itu ke level yang belum pernah kita lihat. Tapi ada masalah yang jauh lebih serius dari sekedar males ngapalin. Karena di Oktober 2024 ada seorang remaja berumur 14 tahun ya di Florida yang mengakhiri hidupnya sendiri setelah berbulan-bulan ngobrol intensif sama chatbot yang dia kasih nama Daenerys dari karakter Game of Thrones. Transkrip chatnya itu diliput sama New York Times, Washington Post, dan juga BBC. Isinya sebenarnya bukan percakapan biasa. Dia jatuh cinta sama AI itu. Dia bilang ke chatbotnya kalau dia tuh mau pulang ke sana. Jadi mau pulang duluan ya, baratnya mengakhiri hidupnya. Ibunya, Megan Garcia, kemudian menggugat perusahaan pembuat chatbot itu di pengadilan federal. Dan ini bukan kasus yang cuma sekali terjadi ya. Sepanjang 2024 dan 2025, beberapa jurnal psikiatri mulai mendokumentasikan pola gejala yang mereka sebut sebagai AI psychosis. Istilah ini itu belum masuk ke buku panduan diagnosis psikiatris resmi ya, yang dipakai dokter di seluruh dunia, tapi polanya tuh udah cukup konsisten buat dilaporkan. Ada orang-orang yang mulai percaya AI ngerti mereka secara personal, seolah setiap respon AI itu ada pesan khusus buat mereka. Ada yang ketergantungannya tuh sampai menggantikan hubungan dengan manusia nyata, dan ada yang mulai susah membedakan mana respons yang datang dari mesin dan mana yang datang dari orang yang beneran peduli. Sherry Turkle, peneliti sosial dari MIT yang udah 20 tahun ya meneliti hubungan manusia dengan teknologi, udah kasih peringatan soal ini jauh sebelum ChatGPT ada. Di bukunya tahun 2011, dia nulis kalau we expect more from technology and less from each other. Jadi kita tuh memang lebih berekspektasi bahwa teknologi itu bisa kita ngasih banyak
banyak hal dibandingkan manusia lain. 14 tahun lalu, waktu dia lagi meneliti robot penyedot debu otomatis sama robot terapi buat lansia, peringatannya tuh sekarang kena ke teknologi yang jauh lebih canggih dan jauh lebih persuasif. Nah pertanyaannya, kenapa sih ini tuh bisa terjadi? Karena kita harus coba memahami mekanismenya ya, biar kita juga bisa paham keseluruhan dari masalahnya. Otak manusia udah terbentuk selama ratusan ribu tahun buat baca sinyal-sinyal dari sesama manusia. Misalnya kayak nada suara, ekspresi wajah yang berubah sedetik, kapan seorang membalas pesan, dan rasa gue dipahami sama orang lain. Hormon yang bertanggung jawab atas rasa bahagia dan rasa terhubung sama orang lain, seperti dopamin dan oksitoksin, itu tuh nyala pas lo ngerasa beneran didengerin. Nah masalahnya, AI itu dilatih buat selalu responsif, selalu suportif, dan selalu tersedia 24 jam. Bagian otak yang ngedeteksi ada yang dengerin gue, gak bisa bedain itu dari temen beneran. Lo dapet rasa didengarkan tanpa kerja yang biasanya tuh datang bersama itu. Analoginya kayak makan makanan dengan pemanis buatan, lidah kita nangkep sinyal kalau ini tuh manis, tapi nggak ada gizi yang beneran masuk. Kita itu ngerasa kenyang tanpa ngerasa beneran kenyang. Mungkin lo pernah tahu ya, ada satu film di tahun 2013 judulnya Her yang diperanin sama Joaquin Phoenix, yang dulu orang anggap itu adalah sci-fi yang lebay ya. Ada cowok bisa jatuh cinta sama seorang AI di komputer. Sekarang di 2025, film itu tuh lebih kerasa kayak dokumenter yang ngegambarin masa kini. Dan kalau kita balik lagi ke Socrates di chapter sebelumnya, dia khawatir tulisan bikin manusia lupa. Tapi tulisan tuh nggak pernah bikin orang jatuh cinta sama buku sampai ngelupain teman mereka sendiri. Nah AI itu serem banget ya, adalah teknologi pertama dalam sejarah manusia yang bisa ngelakuin itu. Jadi skalanya udah berbeda banget ya secara fundamental sama teknologi tulisan yang di zaman Socrates dia protes. Insight paling penting dari chapter ini adalah AI psychosis adalah titik paling ekstrim dari satu spektrum yang kita semua ada di dalamnya. Kita semua ada di spektrum AI psychosis. Yang beda cuma seberapa jauh masing-masing dari ujungnya. Jadi sekarang kita punya gambaran yang lengkap ya, dua ekstrim yang nyata. Dua-duanya juga bisa terjadi pada orang yang pakai tool yang sama. Nah pertanyaan selanjutnya adalah, gimana nih cara kita memastikan kalau kita itu berada di sisi yang oke, di sisi yang dimana AI itu bisa ngebantu kita mengamplify skill kita dibandingkan kita jadi orang yang malah ketergantungan dan gak bisa kerja tanpa AI. Kita bakal coba bahas di section selanjutnya. Oke guys, sebelum lanjut gue mau ngasih tahu info buat lo yang lagi ngerasa bingung, ngerasa stuck sama hidup akhir-akhir ini. Entah itu soal karir, pendidikan, hubungan, keluarga, pernikahan, atau hal-hal personal lainnya. Sekarang 1% tuh nyediain psikotes premium. Di dalam psikotes premium ada berbagai pilihan tes yang dirancang buat ngebantu lo lebih paham siapa sih diri lo sebenarnya, supaya lo bisa ngambil keputusan hidup lo dengan lebih baik. Psikotes ini tuh ngegabungin berbagai jenis tes psikologi profesional. Jadi setiap lo beli, lo bakal dapet beberapa psikotes, disatuin reportnya jadi puluhan halaman untuk hasil yang akurat dan personal. Lo bisa baca puluhan halaman ini, dan yang paling keren, kalau lo nggak ngerti atau lo ada pertanyaan, lo bisa dapet insight lanjutan lewat konsultasi bareng expert dari 1%, langsung berdasarkan hasil tes lo. Langsung aja kunjungi 1.bio/psikotespremium buat info lebih lanjut. Sebelum kita masuk ke tips praktisnya, kita perlu sadar ya dan paham juga kalau masalah ini taruhannya tuh lebih dari sekedar soal otak kita sendiri. Taruhannya juga bisa soal karir kita ya dalam 5 tahun dari sekarang. Di Maret 2023, Goldman Sachs ngeluarin riset yang langsung jadi headline di mana-mana. Sekitar 300 juta pekerjaan full-time di seluruh dunia bakal terpengaruh oleh AI. Tapi ada nuansa penting yang sering kelewatan di headline itu. Terpengaruh gak otomatis sama dengan digantiin. Riset mereka sendiri juga ngingetin, 60% pekerjaan yang ada di dunia sekarang belum eksis di tahun 1940. Jadi teknologi baru selalu menggeser jenis pekerjaan yang dibutuhkan. McKinsey Global Institute juga ngitung potensi ekonomi AI antara 2,6 sampai 4,4 triliun dolar per tahun ke ekonomi global. Tapi yang penting dari laporan itu, keuntungannya tuh nggak merata. Mayoritas jatuh ke 10% pekerja teratas, yaitu yang bisa mengarahkan, nguji, dan ngontrol AI dengan tepat. Yang tahu ya kapan output AI itu salah. Yang sekedar pakai AI tanpa kemampuan itu ya cuma dapat sisanya. Di Indonesia, data BPS itu menunjukkan tingkat pengangguran lulusan S1 di usia Gen Z itu lagi naik banget ya belakangan ini. Dan bisa pakai ChatGPT udah jadi standar minimal, bukan lagi sebuah keunggulan. Yang jadi keunggulan sekarang adalah bisa menggunakan AI sambil tetap berpikir kritis tanpa AI. Intinya, ekonomi ke depan itu akan terbagi antara dua kelompok. Yang pakai AI untuk memperkuat kemampuan berpikir mereka, dan yang pakai AI untuk menggantikan kemampuan berpikir mereka. Jarak antara dua kelompok itu makin lebar setiap bulan. Oke, gue ngerti. Tapi gue nggak bisa nih kerja tanpa AI. Industri gue
emang ngandelin itu. Nah mungkin banyak yang berpikir kayak gitu ya, dan itu fair juga. Gue juga gak minta lo langsung berhenti. Gue cuma minta lo untuk jadi pengguna yang spesifik di 4 aturan main ini. Pertama, aturan draft dulu baru AI. Setiap kali lo mau nulis, brainstorm, atau mikirin suatu masalah, kasih diri lo sendiri minimal 5 menit tanpa buka AI dulu. Tuliskan pendekatan lo, apa yang lo tahu, outline kasarnya, baru buka AI. Kenapa? Karena dari penelitian MIT tadi, otak yang udah mulai memproses topiknya duluan tetap belajar dari output AI. Otak yang langsung nyerahin semua ke AI, nge-skip proses itu sepenuhnya. Ini yang ngebedain si paling AI1 sama si paling AI2 ya. Yang satu tuh mikirin dulu masalahnya, dan yang satu minta AI bantu eksekusi. Yang satu lagi serahin semua dari mikir sampai eksekusi. Aturan kedua, wajib cek dulu. Jangan langsung percaya sama semua hasil AI. Setiap fakta atau data yang lo dapetin dari AI, cek minimal satu sumber lain. Alasannya dua ya. Pertama, AI itu masih suka salah. Seberapa sering sih AI ngomong hal yang salah tapi kedengaran meyakinkan? Angkanya tuh masih sekitar 3-15% tergantung topiknya. Bahkan untuk model yang paling canggih sekalipun, misalnya kayak Opus ya, itu juga masih sering salah. Kedua, dan ini yang lebih penting, proses ngecek itu sendiri yang bikin informasi beneran nyangkut di kepala lo. Lo baca dari AI, lo Google, lo buka artikelnya, lo baca konteksnya. Semua itu proses aktif yang bikin info itu tuh beneran lo pahami. Kalau lo nge-skip itu, dan infonya itu cuma lewat doang dan gak bener-bener lo pahami, dan itu bisa beresiko juga sih. Jadi dampak yang gak bagus buat lo. Ketiga, aturan zona bebas AI. Terapin satu area di hidup lo yang AI itu nggak boleh masuk. Bukan karena AI itu jelek buat dengerin ya, kadang juga lumayan honestly. Tapi ini satu-satunya cara lo jaga kemampuan berempati dan terhubung dengan sesama manusia. Curhatan emosional, keputusan soal hubungan, nemenin teman yang lagi berduka, semua itu harus tetap manusia ke manusia. Teman, psikolog, nulis jurnal, ini proteksi lo dari sisi chapter 2 tadi. Dan yang keempat, yang terakhir adalah AI Sabbath. 1 hari per minggu tanpa AI sama sekali. Pilih hari apa aja sesuai dengan preferensi lo ya. Dan aturannya cukup simpel. Gak buka ChatGPT, Cloud, Gemini, Copilot dalam 1 hari itu. Semua off selama 24 jam. Kenapa? Karena ini cara cek kondisi lo sendiri. Kalau lo 1 hari tanpa AI bikin lo panik dan kerjaan lo bisa berantakan, itu tuh sebenarnya udah jadi sinyal. Lo udah bergerak ke arah si paling AI 2. Tapi kalau lo biasa aja ya meskipun tanpa AI, lo masih aman di sisi si paling AI 1. Dan ini juga pertanyaan yang perlu kita refleksiin ya. Kalau semua AI di dunia hilang besok pagi, apakah lo masih punya keahlian yang orang mau bayar? Atau keahlian utama lo sekarang adalah keahlian pakai AI? Jawabannya nggak perlu lo share ke siapa-siapa, tapi coba jawab ke diri lo sendiri. At the end of the day, AI itu adalah amplifier ya. Dia bikin lo jadi versi yang lebih tajam dari diri lo yang sekarang, atau malah jadi versi yang lebih tumpul, tergantung gimana lo masuk ke dalamnya. Dan sekarang ya jawabannya ada di tangan kita sih. Apakah kita mau terus ketergantungan sama AI dan malah jadi kagak bisa kerja karena nggak ada AI, atau sembari kita belajar AI, kita juga terus nguatin fundamental skill kita, transferable skill kita, supaya kalaupun AI misalnya tiba-tiba nggak ada, tiba-tiba ngedown, kita masih punya marketable skills yang bisa ngebantu kita survive ya di tengah dunia yang semakin gak jelas ini. Kalau suka video yang kayak gini, kita juga pernah bikin video yang serupa ya. Lo bisa langsung aja cek video kita di sebelah kiri atau sebelah kanan. Silahkan bisa lo pilih sesuai dengan lo suka yang mana. That's all for today. Gue Danang dari 1%. Jangan lupa bahagia dan jangan lupa hidup seutuhnya. Thanks.